Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan static routing di MikroTik. Di sebelah kanan saya ada router Hublight yang saya anggap sebagai router 1. Kemudian di sebelah kiri saya ada RB951 yang saya anggap sebagai router 2, di mana router 1 dan router 2 akan kita hubungkan menggunakan static routing, sehingga dua router ini akan saling berkomunikasi meskipun IP-nya beda segmen. Nah, untuk video selanjutnya, untuk video lengkapnya silahkan simak video ini agar kalian mengerti apa fungsi dari static routing dan bagaimana untuk men-setup atau mengkonfigurasi static routing pada router MikroTik. Oke, langsung kita konfigurasi untuk router 1 terlebih dahulu. Oke ya, akan saya berikan topologi, sedikit gambaran untuk IP, informasi IP dari R1 atau router 1, di mana router 1 dikonfigurasi pada RB941, kemudian router 2 dikonfigurasi pada RB951. Oke, untuk Ether 1 di R1 yaitu dia berisi IP public, Ether 2 IP lokal 201.1/24, Ether 3 untuk routing 192.250.1/29. Oke ya, untuk yang R2 hub series RB951 yaitu Ether 1 sama IP public, Ether 2 nya lokal 192.168.202.1/25. Kemudian untuk Ether 3 routing yaitu 192.168.250.2/29. Nanti akan saya beri penjelasan mengapa untuk lokal di R1 dia 124, lokalnya R2 125, kemudian untuk routing di masing-masing router dia menggunakan /29. Oke ya, kita langsung ke TKP, kita cek terlebih dahulu, kita konfigurasi. Nah, di sini ada R1, R2. Kebetulan ini di jaringan publik yang sama, maka dia akan muncul dua-duanya. Oke, saya konfigurasi yang 941 terlebih dahulu. Oke, loginnya admin. Nah, sorry. Ini login admin. Wow. Nah, oke, saya login terlebih dahulu. Sebelum kita konfigurasi, langkah pertama yang mungkin bisa dikatakan cukup sakral di dunia network admin, yaitu kita mereset terlebih dahulu. Karena apa? Dikhawatirkan ada konfigurasi yang ada di router di MikroTik. Seperti kita tahu, MikroTik memiliki IP konfigurasi dari pabrikan atau bawaan IP bawaan, yaitu 192.168.88.1/24. Dikhawatirkan di mana IP itu akan mengganggu dari konfigurasi yang akan kita terapkan, di mana kita memerlukan konfigurasi cita rasa atau konfigurasi yang kita inginkan tidak mengikuti dari konfigurasi default dari MikroTik tersebut. Oke, langkah pertama kita reset dengan cara masuk ke menu sistem, reset configuration, remote backup, dan no default configuration. Oke ya, kita tunggu karena reset ini menghapus konfigurasi, maka ia cukup lama untuk proses tunggunya, proses resetnya ini. Oke, 941 PKXLips.
Kalau sudah selesai reset maka akan muncul di sini. Nah, ini IP-nya 0.0.0.0 ya, dengan informasi port RB941-ND versi 649.7. Jadi router ini belum terinstall versi 7.0 atau package 7.0 di Mikrotik, dimana package 7 adalah versi terbaru dari ROS router OS yang ada di Mikrotik. Oke, connect ke MAC address dengan user admin tanpa password. Ya, akan saya konfigurasi default atau akan saya berikan konfigurasi dasar di Mikrotik. Kemudian baru kita setting untuk static routingnya. Oke, yang pertama yaitu kita setting identity terlebih dahulu. Identity digunakan untuk memberikan identitas dari masing-masing router. Jadi dalam satu jaringan tidak hanya ada satu router, ada banyak router. Kita akan mungkin bingung, ini router apa dengan IP yang mana, maka diberikan identity. Seperti ini saya berikan identitas terlebih dahulu untuk router 1 dan saya berikan identity R1 pada router 1. Apply, oke. Kemudian ke user, name-nya ini huruf kecil saja, hurufnya full. Admin akan saya delete. Oke, selesai. Terus apa ya, nah ini DHCP server, kita setting IP address dari masing-masing interface. Masuk ke DHCP client, ether 1, apply, oke. Nah, di sini tetap kita centang usepeer DNS dan usepeer NTP, dan kemudian add default route yaitu yes. Jadi kita tidak perlu menambahkan default routing pada ether 1 karena ether 1 ini men-setting default route pada router. Karena apa? Default route sudah tersetting dari ether 1, di mana ether 1 ini ether yang mengarah ke internet dan dia akan memberikan konfigurasi secara otomatis untuk default route. Apply, oke, sudah bound, mendapatkan IP 3.38. Kemudian untuk IP local LAN saya tambahkan saja konfigurasinya di sini. Oke, langsung saja saya kopikan terlebih dahulu 201.1/24. Ini di ether 2, apply, oke. Kemudian di routing ether 3. Oke, supaya tidak lupa biasanya saya beri komen. Jadi ether 2 ini saya beri komen LAN. Kemudian di ether 3 ini saya beri komen routing. Oke, sudah. Supaya LAN ini mudah dikonfigurasi atau terkoneksi ke komputer ini, supaya mudah terkoneksi ke router, terkoneksi ke internet, maka kita setting DHCP server untuk LAN atau ether 2. Settingnya masuk ke menu IP, DHCP server, akan muncul kotak dialog seperti ini. Kemudian DHCP setup ether 2, next. Nah, karena dia /24, maka dia akan memberikan IP sebanyak 254 klien. Ini adalah IP kelas C ya. Jadi memberikan IP dari range 201.2 sampai 201.254, dimana jika ditotal maka akan memberikan sebanyak 254 klien, jumlah yang cukup untuk dalam satu jaringan yang kecil. Tinggal next, DNS oke. Di DNS ini tadi belum saya tambahkan atau belum saya centang, yaitu allow remote request, fitur allow remote request, dimana fitur ini digunakan untuk meresolve atau menjadikan router menjadi DNS server. Jika ada klien yang terkoneksi ke internet melalui router, maka router ini akan bertindak sebagai DNS server lokal ya. Kalau tidak kita centang, apakah router bisa connect ke internet? Bisa. Apakah klien bisa connect ke internet? Bisa. Tetapi dia tidak bisa membuka
alamat website. Alamat website itu adalah alamat DNS yang semula adalah alamat IP, ditranslate menggunakan DNS menjadi sebuah nama di internet. Ya, baru kita bisa membukanya melalui web browser. Oke, next, list time by default 10 menit. Oke, sudah. NAT-nya terakhir kita setting NAT-nya IP, firewall NAT, general source NAT, interface, header 1, action-nya masquerade. Oke, kalau sudah baru kita reboot. Nah, yang perlu diperhatikan yaitu di jaringan yang Ether 3 itu untuk jaringan routing tidak kita setting tidak kita setting DHCP server, karena nanti Ether 3 ini kan untuk routing, dia akan kita setting IP static saja. Jadi destination yang ada di di IP routes nanti akan kita pointing dari masing-masing IP-nya, dimana R1 pointing ke R2, R2 pointing ke R1, seperti itu. Oke, selesai restart, connect admin. Saya konekkan terlebih dahulu dengan user yang baru. Oke, kita ping ke Google, apakah bisa? Kita cek terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Jika muncul troubleshooting seperti ini ada dua LAN ya di Windows-nya, maka hal pertama yaitu kita disable terlebih dahulu, kemudian kita enable supaya dia menjadi single network. Nah, tadi kan seperti ada dua jaringan, nah sudah muncul hanya satu jaringan. Kita ping lagi. Oke, beres, baru kita buka DHCP server Elysis. Nah, ini adalah IP yang diberikan oleh router ke komputer, dimana dia memiliki IP 192.168.201.254. Oke, ini settingan dari router 1. Oke, cukup ya. Kemudian saya akan berpindah ke settingan di router 2. Oke, saya pindahkan dulu kabel dari router 1 ke router 2. Oke, kembali lagi, ini saya sudah menancapkan ke router 2 untuk LAN dari komputer ini. Oke, kita buka winbox-nya terlebih dahulu. Nah, karena dia di satu jaringan pabrik yang sama, maka di sini akan muncul, tetap akan muncul, dimana dia R1250.1 menggunakan IP pabrik 3.38 tadi. Kemudian di R2 saya konekkan terlebih dahulu. Nah, saya reset terlebih dahulu ya. Oke, sama untuk caranya. Kita berikan default kita berikan konfigurasi dasar terlebih dahulu untuk di router 2. Baru kita setting static routingnya. Sambil kita tunggu. Oke, sudah muncul. IP-nya menjadi 0.0.0.0. Nah, portnya RB951. Ini kita jadikan router 2. Admin. Cancel, masuk ke identity, sistem identity. R2. Sistem user.
hapus. Oke, ke DHCP client untuk Ether 1. Oke, 3.39. kemudian untuk yang Ether 2, oh sorry, disconnect. Untuk yang Ether 2, nah username-nya sudah berubah. Ether 2 saya kopikan saja. Kemudian routing Ether 3. Oke, saya jelaskan terlebih dahulu. Jadi untuk yang Ether 2 itu berbeda, Ether 2 R2 itu berbeda dengan Ether 2 R1 ya. Dimana Ether 2 R1 itu dia /24, dia dapat menampung 254 klien, dan Ether 2 R2 dia berada di /25 ya. /25 itu maksimal hostnya adalah 126. Jadi semakin tinggi angkanya, semakin banyak /24, /25, /26, maka maksimal hostnya itu akan menjadi lebih kecil ya. Seperti ini di routing. Kenapa saya memilih /29? Karena ini kasusnya hanya memberikan atau hanya mengkoneksikan router 1 ke R2, router 1 ke router 2, berarti hanya ada 2 router saling terkoneksi. Kita tidak perlu menambahkan dengan slash yang cukup tinggi atau menggunakan slash yang seperti /23, /22 atau bahkan /24, karena di /24 saja kita bisa mengkoneksikan 254 router, 254 klien, maka cukup banyak atau terlalu banyak. Nah, ini saya berusaha mengefisiensikan dari penggunaan IP dari masing-masing router yang akan terkoneksi. Dalam hal ini yaitu jalurnya, dimana /29 maksimal hostnya 6 dan router yang saya koneksikan hanya 2 ya, jadi cukup efisien dalam penggunaannya. Oke, ini saya beri komen yaitu lokal, jaringan lokal. Ini jaringan untuk routing. Oke, lanjut seperti biasa kita setting DNS seperti tadi, apply oke, IP DHCP server untuk Ether 2, next. Nah, kelihatan di sini address to give out, dimana dia memberikan segmentasi 202.2 sampai 202.126 ya. Jadi bisa terlihat hanya 126 klien yang bisa terkoneksi. DNS servernya ini list time by default 10 menit. Oke, kalau sudah, apalagi firewall NAT, source NAT out interface Ether 2, Ether 1 action masquerade play. Oke, sistem reboot. Oke, sudah ya, tadi dari identity sudah, dari user sudah, IP address sudah, LAN lokal sudah, routing sudah, public sudah, NAT-nya juga sudah. Kemudian kita reboot. Oke, kita reboot, tidak kita reset, kita reboot. Sambil menunggu. Oke, sudah muncul 202.1. Oke, sekarang kita ping ke Google kliennya. Oke, has unreachable.
Nah, seperti ini lagi, seperti yang di awal tadi, troubleshootingnya sama. Kita kita disable terlebih dahulu, dan kita enable. Jadi LAN cardnya ini tidak bisa mendeteksi new configuration, konfigurasi yang baru. Oke, sudah. Tapping lagi. Oke, bisa ya. Oke, baru seperti ini akan kita koneksikan dari klien di komputer ini, komputer yang saya setting ini, yang saya pergunakan untuk setting ini, ke komputer satunya di bawah router 1. Jadi komputer yang saya gunakan untuk setting ini saya masukkan ke R2. Jadi ini adalah komputer 2 atau komputer yang digunakan sebagai settingan mikrotik. Oke, atau setup. Kemudian R1 komputer yang digunakan sebagai tujuan atau komputer lawan dari komputer yang berada di R2. Oke ya. Jadi untuk lebih meyakinkan, ada dua komputer yang akan saya ping ya. Jadi komputer 2 itu akan ngeping ke komputer 1 ya. Jadi di komputer lawannya ini. Oke. Ini kan dia tidak terkoneksi. Kenapa tidak terkoneksi? Karena beda segmen. Dimana ether 2 lokal itu di IP 202.1/25, sementara di R1 itu 201.1/24. Oke ya. Langsung saja ini ke R1 terlebih dahulu. Saya koneksikan terlebih dahulu ke R1. Itu caranya seperti ini. Destination address kita masukkan ke R2 nya. R2 nya kan ini. Sorry, iya, ini R2. Ini sorry. Ini R1 nya ke 941 ya. Oke. Destination-nya 0. Kita masukkan networknya 201.0/24 menggunakan gateway ini. Copy saja. Oke, kemudian kita apply. Nah, seperti ini sudah reachable ether 3 ya. Jadi akan melewati ether 3. Oke, saya cek dulu untuk R1. Nah, R1 apakah sudah terkoneksi? 201.1. Nah, tidak terkoneksi. Oke, saya pindahkan dulu kabelnya dari R2 ke R1. Oke, saya sudah koneksikan dari R2 ke R1. Oke ya, untuk R1 seperti apa ini, cara yang sama, menambahkan static routing dari R2 dari R1 ke R2. Kalau tadi kan dari R2 ke R1, kalau ini kita tambahkan dari R1 ke R2 dengan cara masuk ke menu IP routes, masukkan apa ini, informasi IP yang ada di topologi. 0, kemudian jalur routingnya ini, gateway-nya. Apply. Oke, dah muncul aktif statik. Ini R1. Saya coba ke R2, kembali ke R2 lagi menggunakan IP public yang ada di R2, terkoneksi menggunakan IP public. IP public R1 ini saya cek dulu di mana ini, 3.38, maka IP public dari R2 kurang lebih kalau nggak salah 3.39. Coba saya koneksikan terlebih dahulu ke router 2. Oke, sudah terkoneksi. Di sebelah kiri router 1, di sebelah kanan router 2.
Oke, di router 2 saya juga memberikan komputer digunakan untuk mengetes koneksi dari R1 ke R2. Komputer yang di R1 berada di bawah R1 dan komputer yang berada di bawah R2. Dalam arti masing-masing jaringan lokal ini terkoneksi menggunakan static routing. Oke, saya coba terlebih dahulu. Nah, ini adalah hasil ping ya, hasil ping jika terkoneksi. Saya coba terlebih dahulu. Saya ping ulang ke IP 202. Ini berarti kan R1 ini terkoneksi. Sorry. Saya IP config terlebih dahulu. Nah, ini 201.254. 201 adalah IP lokal dari Ether 1. Kemudian di Ether 2 IP lokalnya menggunakan IP 202, segmentasi 202. Berapakah IP dari komputer yang ada di router 2? 202.125. Saya ping terlebih dahulu. Ping 192.125 spasi nanti. Oke, saling terkoneksi menggunakan metode routing statis, dan menggunakan jalur di Ether 3. Oke, saya disable jalur routing di Ether 3 nya di router 1 IP routes. Oke, saya disable terlebih dahulu. Nah, maka yang muncul yaitu request timeout. Oke ya, saya aktifkan kembali, bisa. Oke, begitupun sebaliknya, jika saya disable jalur routing di R2, maka apa yang terjadi? Nah, maka ping juga akan terhenti dan akan muncul request timeout. Oke ya. Nah, saya enable lagi maka akan reply kembali. Nah, seperti itu. Dan mungkin ada banyak teknik routing yang bisa dilakukan di MikroTik, tidak hanya static routing, yaitu ada dynamic routing seperti BGP, RIP, dan OSPF. Nah, static routing tentunya memberikan solusi atau lebih efisien jika diterapkan di jaringan dengan skala yang kecil, karena kita memberikan informasi dari antar router ini secara manual. Kalau jaringannya kecil tidak masalah, tidak terlalu merepotkan ya, dan cukup efisien. Jika jaringannya cukup besar dengan skala yang cukup besar dan jumlah router yang cukup banyak, maka lebih disarankan menggunakan routing dinamis atau bisa menggunakan RIP dan lain sebagainya. Nah, dia akan mengupdate tabel routing secara otomatis jika ada penambahan jaringan dalam dalam segmentasi IP tersebut ya. Jadi tidak perlu menggunakan static routing lagi jika jaringannya dengan skala yang cukup besar. Yaitu tadi cara konfigurasi static routing di MikroTik. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian dalam mengkonfigurasi bagaimana caranya kedua router ini dapat saling terhubung menggunakan static routing meskipun beda segmen. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.